ini Pak ya, ada dua, yaitu yang dialami oleh manusia itu cobaan dan nikmat kalau nggak salah nih Pak. Ya. Untuk cobaan tadi setelah Bapak terangkan ada 5, itu sabar, bersyukur, dan nanti imbalannya di akhirat, rasa tenang. Yang kelima ujian untuk kebaikan nanti di akhirat. Bagaimana Pak menanggapi tentang kenikmatan di dunia ini? Bagaimana kita? Ya. Pertanyaan bagus. Ya. Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sifatnya menambahkan saja. Yang ada pertanyaan sedikit tadi. Guru saya menyatakan sebenarnya musibah atau ujian itu wujud kasih sayang Allah. Jadi dengan sakit, dengan ujian keluarga dan lain-lain itu seseorang itu jadi semakin dekat dengan Allah. Termasuk sekarang yang sedang viral itu judi online yang triliunan itu yang justru tertangkap malah justru harus bersyukur karena apa? Jadi ingat pada Allah, harapannya begitu. Kalau dibiarkan itu mungkin malah berlarut dan lupa pada Allah. Akhirnya ketika dipanggil itu sudah masih tetap menikmati dunianya yang salah. Itu sebenarnya terkait dengan Pak Dahlan Iskan tadi Pak. Saya baca itu Pak Dahlan Iskan itu memang orangnya itu toleransi terhadap agama lain itu luar biasa, bahkan kayak saya mengatakan berlebihan karena ikut-ikutan model apa namanya sembahyang yang lain. Tetapi ini mohon kepastian untuk dia hijrah dari agamanya itu apakah memang dilakukan? Ya, kalau saya baca itu dia tidak hanya memang modelnya orang yang kayak gitu. Nah, yang mungkin apakah yang ada yang tahu yang terakhir itu apakah memang dia itu sudah murtad atau bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleran tapi keberasan. Toleran tapi keberasan. Karena dia sudah bertasawuf. Tahu ya tasawuf? Tasawuf itu meniru-niru kebiasaan orang lain, agama lain yang hanya keberasan. Dan ini toleran. Apapun karena Nabi, tasawuf itu adalah murtad. Kalau sudah melakukan tindakan tasawuf itu murtad. Tasawuf permainan beda apa? Tasawuf ibadah itu sudah murtad. Coba kalau saya dari videonya itu, dia bertasawuf itu apa? Tasawuf meniru ya, meniru. Kalau budaya dia masih bisa melakukan ibadah. Tapi kalau sudah bisa ibadah kok niru-niru, mengikuti itu sudah murtad. Maka kalau dia tidak segera bertobat yang sesungguhnya sebagai bulan akhir 7 ya, maka dia akan terus menjadi murtadun ya. Itu yang akan adalah bukan di dunia tapi di akhirat itulah yang berarti dia. Dan secara fikih memang orang seperti muda-muda itu orang-orang seperti apa ya, ingin dipuji oleh orang lain ya, dipuji dan dipuja orang lain, padahal itu sesuatu yang syirik ya. Mengharap pujian oleh orang lain itu syirik sebenarnya, karena menganggap bahwa dia itu sesuatu yang hebat, pada yang masih dipuji oleh orang lain. Ya, itu. Kemudian nikmat itu ujian juga. Ibu yang cantik, mas yang ganteng itu ujian, betul nggak? Kalau dengan kecantikan dan kegantengan itu disalahgunakan, itu jadinya nikmat yang silakan. Ya. Kaya, tapi bakhil kecil. Ya. Orang bakhil kira-kira itu orang kaya apa orang bakhil? Orang bakhil. Itu orang kaya enggak? Itu orang bakhil. Ya, kaya seperti Pak Eta, Pak Asrul. Kaya, murah, dimintai bantuan, ya. Itu
artinya sosialnya tinggi. Ada yang butuh bantuan, ada menderita dibantu. Jadi betul orang kaya yang betul-betul berhormat. Ya. Jadi kekayaan, kegantengan, kecantikan, ilmu yang tinggi, tapi disalahgunakan menjadi malapetaka. Ya. Dan celakanya bukan di dunia, tapi juga di akhirat. Maka yang harus sama saya terangkan sedikit ulama su, ya. Apa ulama su? Pernah saya di sini, mungkin bisa diulang lagi ya. Ulama su adalah ulama yang mencari ilmu setinggi-tingginya ilmu agama, tapi digunakan sehebat-hebatnya sudah untuk mencari kekayaan dia sendiri, untuk teladan dan untuk harta, untuk kesehatan dan keluarganya, bukan untuk orang lain. Itu ulama su. Yang kedua, cirinya ulama su adalah ulama yang selalu mendekati penguasa. Ulama yang selalu mendekati penguasa. Ini tidak boleh nanti. Penguasa yang datang ulama, bukan ulama yang datang ke penguasa. Ya. Ada basis ulama su. Besok mungkin Pak Wandi banyak saya Wandi ya. Bukunya ya. Ada Pak Wandi nama di Masyarakat Utama dan ulama su. Ada dia macam, tapi mungkin kita hanya kita bicara itu. Gitu ya Bu, paham ya? Boleh tanya? Oh, boleh salah waktu. Nambahkan. Iya Pak, Enggak apa Pak? Silakan. Enggak, Pak Juli. Oh ya siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa wacana diskusi aja, apa namanya untuk yang menyuarakan hati aja Ustaz. Yang mohon izin sesuai dengan pokok bahasan juga ya kan. Kita tadi bicara tentang apa namanya takdir, ya, musibah, cobaan dan sebagainya. Sebenarnya juga penyakit ya Ustaz ya, penyakit fisik ya tentu pasti kita udah sama tahu banyak obatnya. Ya, kalau penyakit hati, penyakit jiwa ya kan. Nah, ini yang apa yang sangat banyak sulit untuk apanya mengantisipasinya istilahnya ya kan. Nah itu kalau kita lihat cobaan itu beragam-ragam. Sebenarnya cobaan itu yang paling kita takuti kan seperti yang dikatakan Nabi kita, yaitu istidrat. Nah, istidrat itu dia nggak tahu kalau dia itu sebenarnya dibiarkan Allah. Apakah dia seorang tokoh, apakah ulama, seperti yang disampaikan Ustaz tadi ya kan. Dia menganggap benar gitu apa yang dia lakoni. Padahal di mata Allah belum tentu. Ini yang kita takut. Ya semua level manusia, kelas apapun dia, mau kelas bawah, kelas menengah atas, tetap kita kadang-kadang istidrat. Artinya itu yang kita khawatirkan. Kita menganggap sudah benar, kita menganggap amal kita yang paling benar dan seterusnya. Kira-kira gitu Pak. Jadi kalau menurut saya materi kita ini Masya Allah ya luar biasa. Banyak manfaatnya untuk kita agar kita senantiasa belajar, berkumpul. Mudah-mudahan forum pengajian kita ini membawa hikmah. Amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan ya. Diskusi sana. Mungkin Bapak Ibu. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun sangat Ustadz atas materi yang sudah diberikan. Saya Raditya izin bertanya tentang musibah. Tadi ditanyakan oleh Bu Nur kan tentang nikmat. Nah, saya ingin tanya tentang musibah. Datangnya musibah itu mungkin bisa jadi dua kemungkinan, yaitu pertama itu adalah ujian, atau yang kedua itu adalah azab. Nah, mungkin bagaimanakah ciri-cirinya bahwa musibah yang kita terima itu apakah itu sebenarnya ujian untuk menaikkan level kita, atau sebenarnya itu teguran bahwa kita harus bertobat gitu. Itu mungkin Ustaz. Ya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paham ya. Coba dikasih Majalul bala abal mukminin wa mukminat. Ini cara potongan hadisnya saya dulu sini ya. Jadi membedakannya itu bala azab atau rahmat Allah. Ya. Kita lihat keseharian orang, ya.
Jika orang itu rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin sedekah, ya, rajin silaturahmi, kok sakit? Ini namanya dia itu ujian, dikurangi. Apa ya? Dosa-dosa dikurangi, hadis begitu ya. Tahrisnya begitu dikurangi. Ya, mungkin ada yang sebelah sembuh, ada yang bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Tapi ada orang juga yang puluhan tahun nggak sembuh-sembuh. Tapi dia hidupnya kayak gitu gimana? Orang muda, remaja, sampai berkarya ternyata nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah sedekah, berarti orang kaya macam-macam. Ada itu. Kita banyak ya, banyak ya. Kejadian seperti itu. Orang yang mungkar hidupnya, sakitnya lari mati itu banyak sekali itu. Itu namanya azab. Azab Allah ditimpakan sebagai dunia itu betul. Ada yang nanti ditimpakan di akhirat. Ya, itu azab terbesar ketika orang itu adalah ketika ajal tiba. Kita lihat orang yang imannya takwa bagus itu ajal tiba tuh enak sekali dia. Ditakdir itu ya suruh sadar ya ringan saja, sadar ya. Suruh karena kaum ya ingat saja ya. Memang tujuan hidup kita yang terakhir adalah man akhiru kalamihi la ilaha illallah ta'ala jannah. Berarti sampai kalimat akhir diucapkan la ilaha illallah ya surga. Terus Nabi jamin. Tapi ketika sama mau nggak mudah orang bisa berucap itu nggak mudah. Ada ya pengalaman nakir orang Pak Toyib, Pak Aziz, pernah nakir orang? Nakir? Siapa pernah nakir? Senang Anda? Ya, sudah saya. Sudah. Ibu sendiri. Oh, Iya. Mudah? Mudah. Alhamdulillah. Orang yang rajin sholat, rajin sedekah, mulai senyum, ya. Majelis seperti ini selalu datangi, rajin macam-macam. Ya. Insya Allah, muncaplah itu kabur karena tidak ditutup. Dia tidak berdiri. Oleh aku harus tekan lagi ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah dia tidak paham. Karena dia amalnya itu menurut dia. Tapi kalau orang yang dituntutnya orang tidak pernah sholat, sholatnya berling. Apa itu berling? Ya, itu dituntut nanti setelah mati. Saya itu pengalaman berkarya, saya suka sekali nonton membantu orang mendekat nonton susah sekali. Ya saudara ya teman, ya ada yang mulai berhari-hari tak tuntut oleh suami Pak. Padahal sudah haji, ya sholat, ini sholat kan berling atau katanya nggak bersih. Banyak banget selalu. Justru saya itu pilih karena gitu. Selalu undangkan dari pihak itu katamak berkali-kali di rumah itu macam-macam. Ya, akhirnya meninggalnya di rumah sakit. Saya nggak lagi. Jadi nggak usah sebutkan namanya ya, tapi itu kita ambil kiproh. Tapi banyak yang satu tahun itu belum sampai satu tahun dia udah la ilaha illallah. Karena biasa dikir ya, biasa pakai kalau itu udah biasa bersahadat bertahlil seperti itu. Nah kalau kita mau yang enak seperti itu, maka banyak kita selalu bersedekah, banyak selalu ngasih seperti ini, masih ilmu dan semuanya. Jangan malas-malasan, ya. Pak Mari jauh-jauh dari Bintaro ke sini juga, ya Bu, Pak Mari. Ya, langsung, sih. Buat apa itu kalau dari apa datanya? Pulang nih melu pengajian kita. Karena pengajian itu balik ke mana? Mendirikan cabang pesantren di sana. Gitu kan? Ini jauh-jauh nih. Pak kita tuh dari Semarang kota sana, ya. Semarang kota. Udah banyak masyarakat kota loh. Ya, Pak mantan polisi Pak teman saya nih, Pak Nur ini dari ujung sana, Bapak sana, satu suku daerah. Tetapi ini bagian dari kumpulkan apa alat-alat yang bisa membantu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ibu jangan malas ngaji, jangan malas bermajlis, ya, biar nanti kalau meninggal, apabila tua seperti kita ini. Sudah izin boleh sudah siap
Ya banyakin namanya, banyak sedekahnya baik maksudnya seperti itu. Gitu ya. Mas, saya ya. Tempoh hari yang tambah di Ustaz. Ya. Tentang kematian itu. Tentang kematian. Tentang kematian. Jadi saya beberapa waktu yang lalu itu kan ke Sulu saya. Sulu. Ke Sulu. Jadi kalau saya tempat besan itu Sulu Pak. Solo enggak? Sulu. Beda. Beda, Pak. Ngesrep dulu saya bilang. Ngesrep. Jadi Sulu jaga pas ya Pak. Dulu konco. Aku saya bilang apa? Sebenarnya bukan konco ya. Apa namanya? Konco. Saya bilang dulu kalau masalah apa ya? Bahasanya juga pas gitu. Aku bilang konco. Jadi saya punya apa? Karena sering ke tempat besan, saya kan sholat ada di masjid samping, nggak jauh lah dari sini ya, jarak 100 meter dari rumah besan. Jadi kalau ke sana ya zuhurnya, asarnya, maghrib saya di situ. Jadi imamnya itu dia merangkap juga azan. Tapi dia orang bertobat. Dia orang baik dari apanya baik. Jadi di situ ada tokoh ulama atau ustadz yang kita bilang. Jadi ada acara di besan saya tuh dia dinasihatinya ustadz baru ini katakanlah yang bawa azan, yang imam juga bawa doa kalau ada acara kemalangan. Dinasihatinya di situ. Saya kan samping dia duduk, dinasihatinya gitu. Jadi saya bilang, jangan, saya bilang gitu, nggak boleh kan, dia kan ya termasuk tokoh kan. Tapi ustadz menganggap dia di atas levelnya, dia negur gitu depan umum gitu. Sementara sahabat kita tadi atau imam sholat tadi, saya lihat wajahnya berubah. Dia depan umum kan. Ustadz yang ulama ini samping saya berapa kali ketemu pos duduknya nyamping terus kok jodoh gitu kan. Saya dialog begitu selesai kami dialog berdua sama Ustadz ini, dialog panjang sama dia kan gitu. Jadi potong cerita berapa waktu yang lalu meninggal Ustadz, tiba-tiba sedang habis azan dia sholat sunat meninggal sedang sujud. Ini tadi yang tukang azan, tukang imam tadi. Jadi kalau ya dibilang Ustadz ini kayak mana bacaannya, makhluknya segala macam, bapak aja udah tahu kayak mana. Jadi itu pikir saya, jadi nggak ada juga istilahnya kita melihat ya mungkin bacanya kurang bagus, baca Yasin banyak ininya yang kurang pas, yang makros, tajwidnya mungkin kan. Tapi Bapak udah tahu dia bilang, ya tapi saya pikir, tapi dia keikhlasannya tobat, dia orang bertobat. Ya, masjid itu baru dibangunnya, tanah wakaf, tapi dia cari dana sana sini. Jadi luar biasa nih orang pikir saya. Nah, jadi Ustadz ini ilmunya tinggi, mungkin pesantren segala macam. Menganggap ini apa namanya ada yang nggak pas sama dia. Imam tadi, tukang azan tadi di kampung namanya juga nggak banyak apanya jemaahnya. Tapi dia matinya ya kalau kita bilang secara serenya husnul khotimah. Yang ada tadi. Iya, yang azan tadi, yang baru tobat tadi. Jadi dia sedang habis azan kan sholat sunat nih, zuhur nih. Sholat sunat dia langsung sujud meninggal. Jadi orang yang datang mau sholat zuhur kan lama banget dia sujudnya nih kan, panjang nih doanya zikir ya. Baru kemarin sekitar belum ada sebulan ini, jadi baru. Makanya saya teringat tadi. Jadi kita nggak bisa melihat dari bacaannya kurang pas, kita nggak boleh kondisi ini gini. Bisa dia husnul khotimah ya. Iya, itu biasa. Nggak pernah nggak sakit, tidak ada riwayat sakit dan sebagainya. Itu Ustaz. Jadi tadi alhamdulillah. Jadi ada hubungannya dengan apa data ini ya Ustaz kan. Terima kasih, maaf kalau ini curhat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya sahabat ini, saya hanya tanya tindakan makmum gimana terhadap Ustadz meninggal itu? Ya kalau makmumnya itu rata-rata kan lingkungan keluarga dia juga. Ya, Diganti belakangnya atau apa? Besan saya juga ya senang. Ya namanya tokoh apapun pasti ada yang senang ada yang enggak. Ustaz, gimana ya Pak ya? Iya, Biasa iya, itu biasa iya. itu. Ada yang senang ada yang enggak. Kalau enggak mungkin dia diundang kalau ada orang meninggal. Iya, iya. Terus tadi jawabannya gimana? Makmumnya itu tadi gimana? Nulung apa diem aja? Ya pertama ya pasti melihat sih kok lama banget gitu Iya, kan. iya. Lama-lama ya kan kalau udah mulai tiba hati seorang pasti kayak gini. Ya lama-lama ini kayaknya nggak benar nih, nggak benar dia sujud lama-lama ya kan. Lama-lama ya pas orang apa namanya khawatir gitu kan. Ini sujudnya nggak normal ini, soalnya terlalu lama kan. Jadi orang kan tahu sujud dia itu biasanya ya wajar. Ini kok lama, tunggu juga. Akhirnya lihat orang belum. Iya. Iya. Akhirnya mau rugi ya.
Sudah itu aja. Makmumnya tadi nggak apa-apa. Sholat Nggak sunat. nunduk. Ya pasti kalau udah sholat Sholat sunat Pak itu Pak. Sholat. Pasti apa lah mungkin gimana aduh Ya, ya. ada ini gimana Ya, ya, makasih. iya Ada lagi, Ibu. Tahun. Iya. Sunat ya. Kemudian kita coba ya, agar mau ditutup. Nah, saya tutup. Ya tidak sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah buka bersama sunnah Senin dan jamaah sholat maghrib dan sholat isya berjamaah. Barusan kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz kita, Bapak Haji Muhammad Umar Asyidik. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita dakwahkan pada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.